Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saya di sini akan melanjutkan kajian kita yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Mana kemarin kita sudah membahas sedikit banyaknya hadis mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW jika berhadapan di depan para sahabatnya ataupun di kalangan para sahabatnya. Namun yang terjadi, saya minta maaf sangat-sangat sebesar-besarnya, videonya itu tidak sempurna, tidak maksimal, karena mungkin saya belum mengenal dari cara merekamnya, dan alhamdulillah saat ini sedikit banyaknya insya Allah dengan sempurna, dengan baik, untuk memberikan kajian pengenalan kepada kepribadian Rasulullah SAW. Tentunya kita akan melanjutkan dari hadis-hadis yang terpotong tersebut untuk kita memahami bagaimana kepribadian Rasulullah SAW yang Allah utus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak dari manusia. Karena tidak ada seseorang akan menemukan manusia yang lebih sempurna ataupun memiliki karakter ataupun memiliki akhlak yang mulia, tidak ada yang bisa menandingi dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun menyampaikan di dalam sebuah hadis, tidaklah aku diutus, yang mafhumnya kurang lebih, tidaklah aku diutus, melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tentunya ini terkait dengan kehidupan kita, begitu juga dengan berkait kepada ilmu agama. Jika seseorang lebih bisa untuk mengutamakan ilmu adab lebih di atas segala-galanya, tentu Allah akan memberikan kefahaman yang begitu luas, begitu dalam terhadap apa yang dia pelajari ataupun dia dalami. Sehingga para sahabat radhiyallahu an mereka sangat tahu apa maksud di dalam ayat ini, apa perintah dari hadis ini, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, karena kecintaan mereka kepada Rasulullah dan penuh dengan adab mereka mengutamakan dari ilmu adab, baru ia memahami di dalam ilmu-ilmu berikut yang akan mereka fahami. Alhamdulillah, itulah yang perlu kita jaga, yaitu adab-adab di dalam setiap perkara. Sehingga Allah akan ridho memberikan kefahaman-kefahaman yang diberikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Sebelum kita memulai, seperti biasa, kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mendengarkan sebagian dari hadis tentang Rasulullah SAW. Mungkin alangkah baiknya saya juga mengulang-ulang apa yang telah kita dengarkan yang kemarin, sehingga kita bisa memahami secara maksimal apa yang dirasakan para sahabat ketika berhadapan dengan Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya. Di sini adalah Sayyidina Husain ataupun saudaranya Sayyidina Hasan. Karena Hasan adalah yang menceritakan tentang ini. Aku telah bertanya, jadi Husain telah bertanya kepada ayahku, yaitu Ali karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib, tentang perilaku dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ayahku berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang bermuka manis, maksudnya dia senantiasa membawa suatu hal yang positif, yang senang, menyenangkan. Itulah dari rupanya Rasulullah SAW. Lembut budi pekertinya. Tentunya bisa kita pahami bagaimana lembutnya budi pekerti Rasulullah SAW, dan banyak lagi hadis-hadis yang memperkuat tentang budi pekerti Rasulullah SAW yang mulia. Tawadu dan tidaklah bengis. Beliau memiliki ketawaduan dan tidak bengis. Tidak kasar, tidak bersuara keras, tidak pula berlaku dengan
perkataan yang keji. Bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dari Rasulullah SAW di dalam setiap perilaku maupun pribadi beliau. Semoga kita yang mendengar dari perilaku Rasulullah, kita bisa merasakan dengan hati kita, kita mendalami dari sifat-sifat yang mulia Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mengaplikasikan di dalam kolbu kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak suka mencela ataupun beliau memiliki kikir, atau kikir ini lebih dominan dikatakan di atasnya pelit. Pelit itu sudah buruk, namun kikir ini lebih buruk. Beliau membiarkan atau tidak mencela dari suatu hal apa yang tidak beliau senangi. Tentunya beliau jika tidak senang maka beliau tidak mencela. Jadi cukup beliau diam. Beliau tidak menjadi orang yang mengharap pertolongannya. Maksudnya Rasulullah SAW tidaklah menyebabkan orang yang meminta pertolongan kepada beliau tentunya berputus asa. Jika orang meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidaklah membuat orang tersebut menjadi lebih berputus asa. Jadi tidak ada solusi bagi dia. Tidak pula beliau ini menolak untuk hal tersebut. Beliau tinggalkan diri dari 3 perkara. Rasulullah SAW meninggalkan dirinya dari 3 perkara. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak pembantah. Maksudnya tidak membantah, tidak suka pembantah. Nah, kalau pembantah itu tidak terima dan lain-lainnya. Ya sedemikian rupalah yang namanya kata-kata bantah. Menyombongkan diri. Menyombongkan diri ini jadi tidak ada sifat hamba, teman-teman. Sedangkan Rasulullah SAW adalah Nabi yang hamba. Banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW ataupun junjungan kita, kekasih kita adalah Nabi yang hamba. Apa Nabi yang hamba ini? Nabi yang hamba, Nabi yang mengikuti. Bagaimana ulama-ulama menjelaskan kurang lebihnya, jika seorang kesibukannya di dalam mencari uang, mencari harta, habis-habisan, susah payah, banting tulang. Jadi dia hamba harta, hamba duit, hamba yang seperti itu. Kalau dia suka dan dengan mengoleksi suatu benda, dia beli dia ini ya. Jadi dia hamba yang koleksi. Namun Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Abdihi. Abdihi. Ada banyak ayat-ayat mengatakan abdihi laila wan nahara, itu di kitab di ayat Al-Qur'an tentang Rasulullah SAW disebut abdihi, tentang mengangkat Rasulullah SAW untuk menerima suatu perintah yang mulia, yaitu sholat. Wallahu a'lam. Dan beliau tidak dan dari sesuatu yang tentunya tidak layak untuk beliau, tidak layak untuk dikerjakan. Beliau tinggalkan orang lain atas 3 perkara, yaitu beliau tidaklah mencela dari seseorang. Rasulullah tidak mencela dari seseorang. Jika kita melihat hadis sebelumnya, Rasulullah SAW pernah mencaci atau melaknat seorang ketua suku ataupun pimpinan suku. Itu tidaklah mencela karena mencela dirinya, tapi mencela karena sifat dari buruknya yang tidak baik. Namun Rasulullah SAW di hadapannya tetap dengan tutur kata yang lembut. Bahkan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau mencela dia. Namun engkau ketika berhadapan dengan dia, engkau berkata yang lembut. Maka Rasulullah katakan, sungguh yang celaka itu orang yang diberikan suatu kemuliaan ataupun kepemimpinan menjadi kepala suku, namun orang menakutinya ataupun orang takut disebabkan oleh kezalimannya ataupun keburukan dia. Wallahu a'lam. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan
jika kalian diberi suatu amanah, pemimpin ataupun lainnya, maka belajarlah menjadi yang terbaik, yang mana Rasulullah SAW telah memiliki santri-santri yang mulia, yang telah memiliki akhlak yang mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang tentunya dengan akhlak beliau telah menunjukkan peradaban Islam yang luar biasa di masa kepemimpinan beliau. Itu bukan di dalam pendidikan yang begitu mudah, teman-teman. Pendidikan mereka di dalam penderitaan dan lain-lainnya, sehingga telah menempah mereka menjadi suatu keindahan, dan karena ia menyandarkan kehidupannya sepenuhnya kepada kekasihnya, junjungannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW yang mulia, yang agung, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suri tauladan. Jika seseorang ingin mendapatkan kefahaman sebagaimana para sahabat, tentu letakkanlah suatu ilmu adab sebagaimana para sahabat meletakkan ilmu adab kepada Rasulullah SAW. Letakkan ilmu adab itu sehingga Allah akan ridho memberi kita kefahaman yang begitu baik kepada ilmu agama. Wallahu a'lam. Beliau tidaklah membuat malu terhadap seseorang, dan beliau tidak juga mencari dari aib seseorang. Jadi tidak mempermalukan orang, tidak juga mencari-cari dari aib seseorang. Beliau tidak bicara melainkan pada suatu yang diharapkan pembicaraan tersebut ada kebaikannya. Rasulullah SAW akan berbicara tentang sesuatu hal tersebut ada suatu kebaikan di dalamnya. Bila beliau berbicara, maka semua orang ataupun semua sahabat akan menunduk. Maksudnya di sini beliau berada di majelis bersama sahabat, maka sahabat akan menunduk di dalam majelis tersebut mendengarkan dari pembicaraan Rasulullah, seolah-olah mereka telah bertengkar burung di atas kepala mereka. Begitu tunduk untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bila beliau diam ataupun tidak berbicara, barulah dari kalangan sahabat atau dia berbicara. Mereka tidak akan ada yang berbantah-bantah kata di sisi beliau atau berada di sekitar Rasulullah atau di sisi Rasulullah SAW. Begitulah adab yang dimiliki para sahabat di ta'zimnya kepada Rasulullah SAW dengan menghormati Rasulullah SAW. Tentu di sini banyak sekali ulama-ulama menulis karya-karya tentang pentingnya ilmu adab. Kita lihat dari sikap para sahabat bagaimana mereka mentakzimkan Rasulullah dengan ilmu agamanya, dengan jasad beliau, dengan seluruh yang berada dari beliau. Karena beliau adalah pilihan dari Rasulullah SAW, dari Allah Azza wa Jalla sebagai nabi penutup dan nabi yang disempurnakan, tidak ada nabi setelahnya. Alhamdulillah kita dipilih menjadi umatnya, umat yang mana bisa menjadi umat terbaik jika mengikuti dari santri-santrinya Rasulullah, yaitu para sahabat. Wallahu a'lam. Dan tentu sikap para sahabat di sini sudah bisa kita melihat bagaimana ta'zim kepada ilmunya begitu tinggi kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Bila ada yang berbicara yaitu di sisi beliau, mereka diam dan memperhatikannya. Jadi semua orang menghormati dari pembicaraan tersebut. Sampai beliau selesai. Seorang tadi itu selesai berbicara. Yang dibicarakan mereka itu dari sisinya adalah percakapan yang utama. Maksudnya percakapan yang baik-baik yang tentunya terbaik di dalam hal tersebut. Dan beliau akan tertawa jika suatu hal yang mereka para sahabat juga tertawa. Beliau juga merasa takjub kepada apa yang diherankan oleh mereka. Dan Rasulullah nampak sekali seperti ya sahabat-sahabat juga. Namun tentunya itulah menunjukkan dari keindahan akhlak Rasulullah SAW yang mana kita diminta untuk menyempurnakan iman
kita dengan akhlak tersebut. Karena tidak ada tingkat iman yang lebih tinggi melainkan dengan akhlak yang mulia. Jika seorang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang indah, yang agung, itu menunjukkan dari keimanan ia yang begitu mendekati dari keimanan yang begitu sempurna, yang diharapkan, yang dikehendaki, sebagaimana Rasulullah SAW yang telah membentuk para sahabat-sahabatnya. Wallahu alam. Karena banyak sekali hadis mengatakan tingkat tingginya keimanan yaitu di dalam sempurnanya akhlak. Beliau akan sabar menghadapi orang-orang yang kasar, asing, orang-orang asing yang berkata masih kasar. Yang mana tentunya dengan pembicaraan tersebut selayaknya tidak senonoh. Sehingga para sahabat juga mengharap dari mereka ataupun dari orang tersebut, dari kalangan mereka, didatangi dari orang-orang asing kepada Rasulullah SAW. Dikarenakan dari kedatangan mereka banyak sekali manfaat ataupun kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Alhamdulillah. Di sini bisa kita ketahui, teman. Begitu dalamnya di dalam keimanan para sahabat. Dia meyakini dengan qada dan qadar. Mereka memahami ini suatu hal yang indah, yang bermanfaat. Dan suatu hal mungkin nampaknya itu hal yang tidak senonoh, tidak pantas kepada Rasulullah. Namun banyak sekali para sahabat mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Jadi menjadikan suatu hal yang positif karena beliau senantiasa berharap hal-hal yang baik-baik akan dia dapatkan. Masya Allah. Begitulah para sahabat radhiyallahu an telah mendapatkan dari hal-hal kebaikan yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Akan dia berharap orang asing tersebut datang yang dia tidak senonoh dalam berkata. Namun kenapa ia ingin datangi, berharap orang asing itu datang? Karena banyak sekali ia mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Tentu mereka sahabat memiliki ketakziman kepada Rasulullah, yang mana tentunya dengan hal tersebut ia terbatas di dalam suatu hal pertanyaan yang tidak mau menyinggung dari perasaan Rasulullah dan lainnya. Wallahu a'lam. Namun dengan adanya orang-orang ini semuanya digerakkan Allah, diatur oleh Allah untuk sahabat mendapatkan kefahaman yang maksimal. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, bila kalian melihat orang mencari dari kebutuhannya, maka bantulah dia. Maksudnya di sini Rasulullah SAW mengajak dari sahabatnya, jika ada orang yang membutuhkan bantuan, maka bantu mereka. Sehingga banyak sekali kita melihat dari sikap para sahabat, karena keimanan mereka, ketakwaan mereka, akhlak mereka yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW, mereka telah banyak membantu untuk kepentingan agama ini melalui Rasulullah SAW dengan dorongan-dorongan yakin mereka terhadap ilmu Allah yang mereka dapat dari Rasulullah SAW bersama orang-orang yang berada di sisi Rasulullah SAW. Semoga kita diberikan kefahaman, kedalaman di dalam memahami apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya Rasulullah SAW juga tidak mau dipuji jika hal pujian tersebut tidak sepatutnya didapatkan oleh beliau. Karena ketawaduan beliau. Dan kita selayaknya umat tentunya kita memuji Rasulullah. Karena beliau adalah suri tauladan yang indah. Dikarenakan Rasulullah tidak mau, banyak hadis mengatakan tidak mau dimuliakan. Terus kita tidak memuliakan. Alangkah bodohnya kita memahami. Sebagaimana Ki Uzair Taifur Abdillah mengatakan, jika di dalam sebuah hadis kita memahami dengan hadis lainnya kok bertentangan, itu biasanya cara memahami, cara mendapatkannya itu ada kekurangan di dalam memahaminya. Ataupun kita tidak dengan adab memahaminya ataupun selainnya. Wallahu a'lam. Jika kita dengan adab, dengan kelembutan hati, dengan kelapangan dada, sebagaimana Allah berikan kepada para sahabat melalui Rasulullah, tentu kita akan
diberi kemudahan dan keluasan, kedalaman di dalam ilmu agama. Wallahu a'lam. Pujian kepada dan tentunya pujian kepada Rasulullah SAW juga disebutkan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Nabi Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Ini pujian kepada Rasulullah SAW. Dan banyak lagi. Tentunya hal-hal tersebut tidak bisa bertentangan karena Rasulullah tidak mau dimuliakan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang pernah juga saya temukan, bahwasanya Rasulullah tidak mau dimuliakan selayaknya Raja Romawi dimuliakan oleh orang-orang yang di sisinya. Tentunya hal dengan satu hadis ini kita memahami, oh tidak boleh memuji Rasulullah. Itu salah. Tentunya kita memahami dengan dalil lainnya. Tentunya dalil lainnya di sini ayat Quran menegaskan sesungguhnya Allah pun bersalawat pada Nabi dan malaikat. Apakah kita tidak selayaknya lebih memuji kepada Rasulullah? Karena kita tidak bisa langsung mendapatkan suatu hal yang lebih baik ataupun lebih utama, melainkan melalui perantara dari orang yang mulia ini, yaitu Rasulullah SAW, kepada para alim ulamanya, kepada yang lain-lainnya. Di dalam hal dunia saja, kita untuk menyampaikan suatu hal hingga sampai kepada seorang atasan yang mulia, dimuliakan seseorang, kita membutuhkan namanya perantara-perantara. Kalau kita tidak dikenal dan lainnya. Bagaimana dengan zat yang maha agung? Kita ini yang penuh dosa, yang penuh dengan kelalaian dan lainnya. Apakah sebenarnya kita ini sudah layak diterima doa dan ilmu kita? Oh, jauh, sangat jauh. Tentu di sini menyebabkan betapa pentingnya kita bersolawat dan memuji-muji Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Dan Rasulullah SAW tidaklah berbantah kecuali hal tersebut di dalam melanggar batasan. Maksudnya sudah keluar dari batasan. Jika tidak bisa, beliau akan meninggalkan dari suatu hal tersebut. Diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi' dari Jumi' bin Umair bin Abdurrahman al-Ajali, dari seseorang keluarga dari Bani Tamim, dari keturunan Abu Abdillah bin Abu Halah, yang bersumber dari Hasan bin Ali karamallahu. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, telah selesai kajian kita hari ini, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Begitu mulianya Rasulullah SAW, begitu indahnya akhlak Rasulullah SAW, sehingga jika kita ingin memiliki kemudahan-kemudahan akhlak, kemudahan memahami, mendalami ilmu agama, banyak sekali di pesantren juga, bahkan di pesantren saya sendiri di Jawa Timur itu diperintahkan atau diminta oleh santri itu banyak-banyak baca sholawat. Itu untuk ilmu agama. Apalagi tentunya hal-hal yang sepele, sebagaimana yang sepelenya ini yaitu perkara-perkara yang tidak bisa kita dapatkan kecuali atas orang zat Allah yang mengkhususkan. Itu perkara dunia dan lain-lainnya. Semua tentu lebih mudah lagi. Dengan perkara agama aja, ilmu agama akan mudah didapatkan dengan kedalaman yang begitu dalam, dengan banyak sholawat dan lainnya. Wallahu a'lam. Semoga lisan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jika kalian merasa video ini bermanfaat ataupun banyak sekali kebaikan-kebaikan, silahkan kalian share ke sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalian dukung channel saya dengan tekan subscribe. Karena subscribe berhubung gratis. Jika kalian mensubscribe, kalian akan mendapatkan notifikasi selanjutnya. Dan jika kalian berkenan juga beri komentar-komentar positif untuk mengembangkan dari channel saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.